Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan banyaknya jalan yang bisa kita lakukan di dalamnya kebaikan, menyiapkan pintu-pintu kebaikan yang banyak agar kita tidak merasa bosan dengan satu amalan, kemudian kita akan bisa termotivasi ketika kita melakukan amalan-amalan yang lainnya, dan begitu seterusnya. Maka beliau rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa ayat, di antaranya yang terdapat dalam suratul Baqarah ayat 215. Allah mengatakan, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan tidaklah kalian melakukan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikan yang kalian kerjakan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah." Dan tidaklah ada satu kebaikan yang kalian kerjakan melainkan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zalzalah Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan suatu amalan, suatu perbuatan walaupun sebesar biji sawi berupa kebaikan, niscaya dia akan melihatnya. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man 'amila salihan falinafsihi." Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka hakikatnya untuk dirinya. Maka dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang banyaknya cara untuk melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kita macam-macam kebaikan serta jalan-jalan yang berbeda untuk kita melakukan kebaikan tersebut, yang tentunya diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis, di hadis yang pertama, beliau mengatakan atau membawakan hadis dari Abu Dzar. Hadis yang pertama di dalam bab ini, atau hadis yang ke-117 dalam kitab ini, dari Abu Dzar Jundub Ibnu Junadah, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala, beliau radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Amalan yang mana yang paling utama? Di sini dia bertanya, amalan yang paling bagus, amalan yang paling baik, yang mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi." Al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, pada waktu kita harus melaksanakan solat, kita solat. Masing-masing punya keutamaan, ada waktunya. Pada waktu kita harus berjihad, maka yang lebih utama adalah jihad. Pada waktu kita harus menuntut ilmu, maka yang lebih utama adalah menuntut ilmu. Pada waktu kita berhaji, maka
yang lebih utama adalah berhaji, dan begitu seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya amalan apa yang paling utama, dan tentunya jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara umum dan sesuai dengan pertanyaan. Maka Nabi mengatakan al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mencakup makna keimanan. Yang mencakup makna keimanan, baik keimanan yang didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut rukun-rukun iman yang semua orang tentu mampu beriman dengan keimanan ini. Beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada ketetapan Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Kalau keimanan seperti ini kita mampu. Tapi kalau keimanan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam suratul Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Maka tentunya keimanan yang disebutkan dalam ayat ini tidak semua orang bisa menggapainya. Ya. Tidak semua orang mampu untuk mencapai derajat keimanan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Innamal mu'minun, sungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang apabila disebutkan nama Allah di hadapan mereka bergetar hati mereka. Kalau keimanan ini adalah keimanan yang sifatnya khusus. Sedangkan keimanan yang didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini makna umum. Yang bersifat khusus ini tidak semua orang mampu. Siapa di antara kita, kecuali orang-orang diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang apabila nama Allah disebutkan di hadapannya bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah keimanan mereka. Nah, keimanan seperti ini berada pada orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang. Kita tidak tahu apakah kita mencapai derajat keimanan itu atau tidak. Makanya banyak di antara para ulama ketika ditanya tentang keimanannya, maka mereka bertanya, keimanan yang seperti apa yang kau tanyakan? Apakah keimanan yang secara makna yang dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau keimanan seperti yang terdapat dalam suratul Anfal tersebut? Kalau keimanan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kita mampu. Kita mampu untuk mengucapkannya beriman, sekalipun tidak semua konsekuensi dari keimanan di dalam definisi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mampu kita kerjakan seluruhnya. Karena konsekuensi keimanan kepada Allah itu menjalankan segala perintah Allah Azza wa Jalla, segala perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, di atas petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala yang juga di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau berbicara tentang makna keimanan, konsekuensi dari keimanan kepada Allah, tentu tidak akan ada orang yang secara sempurna mampu untuk mencapainya dan melaksanakannya. Demikian juga Nabi SAW mengatakan wal jihadu fi sabilihi, berjihad di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang paling utama, dan tentunya jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam muqtadul hal, tergantung keadaan. Terkadang di sisi yang lain ketika ditanya ayyul a'mali afdal, Nabi SAW mengatakan as-salatu fi waktiha, salat pada waktunya. Artinya pertanyaan, jawaban Nabi SAW sesuai dengan kondisi yang bertanya atau keadaan, kapan itu ditanyakan. Makanya memberikan jawaban kepada seorang juga harus kita melihat wakilnya seperti apa.
Tidak bisa kita pukul rata antara satu orang dengan orang lain, antara satu kelompok dan kelompok yang lain. Tentunya masing-masing mereka punya sisi yang berbeda, yang kita berikan jawaban sesuai dengan bagaimana kondisi dan keadaannya. Demikian Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, maka Nabi SAW mengatakan, amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi SAW ditanya, amalan apa yang paling utama? Maka Nabi mengatakan, salat di waktunya. Melaksanakan salat di waktunya. Kemudian Abu Dzar bertanya, qultu ayyur riqabi afdal? Aku pun bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak yang seperti apa yang lebih utama untuk dimerdekakan? Budak yang bagaimana yang lebih bagus untuk dimerdekakan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anfasuha inda ahliha, yang paling indah, yang paling menarik untuk tuannya, pemiliknya, wa aktsaruha tsamanan, dan yang paling tinggi harganya. Ini yang budak yang paling utama untuk dimerdekakan, budak yang paling baik yang dimiliki oleh tuannya, dan yang paling tinggi harganya. Itu yang lebih utama untuk dimerdekakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, maka Abu Dzar berkata, fa illam af'al, jika aku tidak mampu melakukan ini, tidak mampu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kau sebutkan, tidak mampu untuk memerdekakan budak yang paling baik harganya dan paling dicintai, paling disenangi oleh tuannya, apa yang harus aku lakukan, kata Abu Dzar. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tu'inu sani'an, engkau membantu orang yang melakukan sesuatu, bekerja, yang menghasilkan sesuatu, engkau bantu. Engkau bantu dengan perbuatanmu, dengan ucapanmu, usul saranmu, dan seterusnya. Au tasna'u li akhraq, atau kalau kamu tidak bisa membantu, minimal engkau bantu membuat membikin sesuatu untuk orang-orang yang tidak mampu bekerja atau tidak tahu cara bekerja. Kita tidak mampu membantunya, membantu orang yang bekerja, ikut bekerja bersama mereka. Kalau ada orang-orang yang ternyata tidak mampu untuk melakukan pekerjaan, dia tidak tahu untuk bekerja, maka kita ajarkan. Ini masuk dalam autasna'u li akhraq, atau engkau buat sesuatu untuk orang yang tidak bisa bekerja, yang tidak mampu melakukan, tidak mampu berbuat. Maka ketika kita membantu orang lain, misalnya ajarkan bagaimana dia beramal, bagaimana cara dia bekerja, bagaimana cara dia berdagang, kita ajarkan. Ini merupakan amalan-amalan yang baik, yang artinya hampir setara dan bisa menggantikan kedudukan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau kita memerdekakan budak yang paling tinggi harganya tadi. Makanya kita nggak usah pelit dengan kemampuan yang kita miliki. Ketika kita tahu saudara kita, dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu, pekerjaan atau semisalnya, kita bantu mereka, kita buatkan. Kalau seorang ini tidak bisa bekerja, tidak mampu berbuat sesuatu, entah itu karena kekurangan yang ada pada fisiknya, ketidakmampuan fisiknya, atau karena dia tidak memiliki ilmu pada perkara tersebut, kita ajarkan. Ini masuk dalam kategori autasna'u li akhraq. Engkau membuat sesuatu untuk orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Qultu ya Rasulullah, maka aku pun berkata, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal? Ya Rasulullah, engkau sudah tahu aku itu lemah pada sebagian amalan, aku tidak mampu, engkau sudah tahu.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takuffu syarraka 'anin nas. Kalau engkau sudah tidak bisa, tidak membuat untuk orang lain, tidak bisa membantu orang lain bekerja juga tidak bisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan kebaikan yang bisa engkau lakukan apa? Takuffu syarrak 'anin nas. Engkau menahan dirimu, perbuatan burukmu agar tidak menimpa orang lain. Sikap dan perilaku kita, ucapan kita, jangan sampai menimpa orang lain. Keburukan akhlak kita, kalau ternyata tidak ada perbuatan baik yang mampu kita persembahkan untuk orang lain, yang merupakan pintu-pintu kebaikan yang Allah siapkan, maka minimal kita menahan keburukan kita agar tidak berimbas pada orang lain. Lisan kita tahan agar tidak terjatuh pada kehormatan orang lain, karena ini merupakan apa? Perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan perbuatan buruk. Engkau tahan perbuatan burukmu agar tidak menimpa manusia, ini juga merupakan kebaikan, kata Nabi SAW. Fa innaha sadaqatun minka ala nafsik, maka itu merupakan sedekah untukmu atas diri. Sedekah seorang atas dirinya adalah dia menahan keburukan-keburukan agar tidak kena pada orang lain, lisannya, perbuatan, sikap dan perilakunya. Ini merupakan pintu-pintu kebaikan. Kalau ternyata kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengajari orang lain, tidak bisa memberikan sesuatu untuk orang lain, tidak bisa membantu membuatkan sesuatu atau semisalnya, maka kita menahan diri dari tidak mengganggu orang lain. Ini merupakan sedekah, kata Nabi SAW. Sedekah kita untuk diri kita sendiri. Ini perbuatan baik. Kita menahan diri agar orang lain tidak terganggu dengan lisan dan perilaku kita. Ini merupakan perbuatan baik, sedekah untuk diri kita sendiri. Ini merupakan jalan kebaikan. Sekedar kita menahan diri agar tidak mengganggu orang lain, ini merupakan apa? Pintu-pintu kebaikan yang Allah siapkan bagi kita. Ini terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Kemudian hadis yang berikutnya, yang juga dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di setiap pagi itu, setiap ruas tulangmu itu harus ada engkau berikan sedekah untuknya. Setiap ruas tulang kita ada sedekahnya, mulai dari pagi hari. Kata Nabi SAW, fakullu tasbihatin sadaqah. Maka kita bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah. Sedekah yang kita bisa berikan untuk ruas-ruas tulang yang ada pada badan kita ini. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid, kalimat-kalimat pujian kita untuk Allah Azza wa Jalla merupakan sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah, itu merupakan sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Mengajak kepada yang ma'ruf merupakan sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Serta mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan ternyata perkara-perkara yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa tasbih, tahmid, tahlil, takbir, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, semuanya itu bisa digantikan, diimbangi oleh pahala seorang melaksanakan 2 rakaat sholat duha. 2 rakaat sholat duha itu bisa menggantikan amalan-amalan ini, mengimbangi tasbihnya, tahmidnya, tahlilnya, takbirnya, amar ma'rufnya, nahi mungkarnya, akan diimbangi dengan 2 rakaat sholat duha. Maka hadis-hadis ini,
hadis pertama, hadis kedua ini semuanya menjelaskan tentang pintu-pintu kebaikan. Kalau seorang tidak mampu berjihad di jalan Allah, dia bisa memerdekakan budak kalau ada zaman perbudakan. Kalau dia tidak mampu memerdekakan budak, maka dia membantu orang yang sulit, orang yang dalam kesusahan, kita bantu. Kalau kita tidak mampu membantu orang-orang seperti ini, maka kita ajarkan, kita berikan apa yang kita miliki berupa ilmu, pengetahuan kita. Tidak usah kita pelit dengan apa yang kita miliki, apa yang Allah titipkan kepada kita, keterampilan yang kita miliki, kita ajarkan orang lain. Sebagian orang menganggap mengajarkan orang lain ini akan mempersempit lapangan kerja bagi dia. Seakan-akan rezeki itu ditentukan oleh lapangan kerjanya, keterampilan yang dia miliki. Seandainya kalau dia ajarkan keterampilan kepada orang lain, maka dia akan melakukan pekerjaan yang sama seprofesi dengan dirinya. Maka ini merupakan keyakinan yang keliru. Masing-masing orang itu yang penting kita berusaha, dan dalam usaha ini kita ikuti langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur, maka Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Jangan juga tawakal kita yang kebablasan. Seperti misalnya seharusnya kita jualan di pasar, ada orang yang jualan di pelosok sana. Kalau rezekinya sudah pasti datang, pasti akan ada datang pembeli. Ini ikhtiar yang kebablasan. Kita harus cari usaha ikhtiar di sini. Salah satunya adalah berusaha mencari pelanggan. Setelah kita berusaha mencari pelanggan, misalnya kita punya keterampilan yang sama dengan orang yang kita ajarkan, dia membuka usaha yang sama, maka enggak menjadi masalah. Itu jalan dia mencari rezeki, dan ternyata di situ pahala kita. Terkadang kita merasa tersaingi, iya dalam urusan dunia, kita lupa bahwasanya kehidupan kita ini bukan semata-mata di dunia. Dunia ini hanya sementara. Kita ajarkan, oh ternyata bisnis yang benar itu yang bisa menguntungkan, tentunya sesuai dengan aturan-aturan syar'i seperti ini misalnya. Ajarkan, sampaikan. Jangan merasa ketika kita ajarkan orang lain teknik berbisnis itu akan mengurangi pelanggan kita. Enggak. Semuanya sudah ada diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing rezeki itu sudah Allah tetapkan. Allah tetapkan. Semua kita sudah tetapkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka demikian, kalau ternyata kita tidak mampu melakukan ini, maka pintu kebaikan yang lainnya adalah kita menahan diri agar orang lain tidak terganggu dengan sikap dan perilaku kita atau ucapan kita. Ini pintu kebaikan bagi kita. Demikian juga pintu kebaikan kita bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah, bertahmid, tahlil, takbir. Ini pintu-pintu kebaikan yang Allah siapkan. Sering kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan, berat di timbangan, paling dicintai oleh Ar-Rahman. Mana dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kita ajarkan orang-orang kalimat ini. Setiap yang mengamalkan, siapapun yang kita ajarkan dan dia mengamalkan, maka pahalanya akan kita dapatkan sebesar pahala orang yang mengamalkan tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ini kebaikan-kebaikan yang ada. Maka kita bertasbih sendiri ini merupakan pintu kebaikan. Karena masing-masing orang itu beda-beda. Ada yang mampu melakukan ini, tidak mampu melakukan perkara tersebut. Ada yang mampu melaksanakan puasa sunnah, tidak mampu melaksanakan sholat malam. Ada yang mampu sholat malam, tidak mampu melaksanakan silaturahim. Ada yang mampu silaturahim, tidak mampu untuk berbuat baik kepada tetangga, memberikan hadiah dan semisalnya. Masing-masing kita ini punya kelebihan.
yang Allah titipkan kepada kita. Masing-masing kita punya kemampuan dalam sisi-sisi tertentu. Makanya pintu-pintu kebaikan itu begitu banyak. Dan tidak semua pintu-pintu kebaikan yang Allah siapkan ini mampu untuk kita terapkan semuanya. Kalaupun ada, maka itu tidak terlalu banyak. Orang-orang yang memang diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga kita melaksanakan salat duha. Ini merupakan pintu kebaikan. Setiap hari kita laksanakan salat duha ketika matahari sudah meninggi sampai sebelum matahari tepat di atas kepala kita di tengah langit, atau yang dikenal dengan waktu adh-dhahira. Maka itu waktu duha. Kita laksanakan. Kita luangkan waktu kita sekitar 5 menit untuk 2 rakaat salat duha. Kita kerjakan setiap harinya. Ternyata itu mampu menyamai amalan-amalan tadi dari sisi pahalanya. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi munkar. Ini bisa disamai dan diimbangi oleh pahala melaksanakan 2 rakaat salat duha. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang 119 di dalam kitab ini, atau hadis ketiga dalam bab ini, di mana disebutkan juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Wa anhu qala, dari Abu Dzar Jundub ibnu Junadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Diperlihatkan kepadaku amalan-amalan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk. Fawajadtu, maka aku mendapati fi mahasini a'maliha al-adha yumata 'anit tariq. Maka aku melihat di antara sekumpulan amalan-amalan kebaikan yang bisa dilakukan oleh anak Adam, oleh umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, yang merupakan cabang keimanan, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, dalam riwayat lain bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang, dalam riwayat yang lain 60 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah, cabang keimanan yang paling tinggi adalah mengucapkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya kalimatut tauhid. Ini keimanan yang paling tinggi. Dan hadis ini bantahan terhadap orang-orang Murji'ah dan juga bantahan terhadap orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya apabila seorang itu terjatuh pada pelanggaran dosa besar maka akan hilang keimanannya. Sedangkan keimanan itu bertingkat-tingkat. Dan juga bantahan terhadap orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah syai'un wahid, hanya satu. Selama dia beriman, maka kemaksiatan, perbuatan dosa besar yang dia lakukan itu tidak akan mempengaruhi keimanannya. Makanya Khawarij dan Murji'ah ini adalah 2 kelompok yang saling bertolak belakang. Maka Nabi mengatakan yang paling tinggi cabang keimanan adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang keimanan, imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini yang paling rendah. Makanya kalau ada sesuatu yang mengganggu di jalanan, kita singkirkan, kita buang. Di jalan mana saja, bukan hanya di jalan yang kita lewati, jalan mana saja. Kalau kita lihat ada gangguan,
Ada sesuatu yang menghalangi jalan, kita singkirkan. Mau jalan setapak kek, mau jalan hatta itu jalannya binatang. Hatta itu jalannya binatang, kita perbaiki. Makanya Umar radhiyallahu anhu menangis, takut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Umar tidak memperbaiki jalan yang dilewati oleh unta yang ada di Baghdad sana. Dia menangis, sekedar jalan untuk unta. Untuk binatang, karena dia makhluk seperti kita. Dia berhak untuk kita perlakukan dengan cara yang baik. Apalagi jalan yang dilewati oleh anak Adam, manusia. Maka tidak pantas bagi kita untuk mengganggunya, menghalangi mereka. Imatatul adza anit thariq. Makanya kebiasaan menutup jalan karena ada urusan-urusan pribadi, urusan-urusan kelompok atau semisalnya, itu bukan cara Islam. Banyak orang yang akan terganggu, terhalang aktivitas mereka. Mereka punya kepentingan yang mungkin ada perkara-perkara yang syar'i yang tertinggal. Bahkan ada orang yang terkadang harus hilang nyawanya karena mungkin tertahan di jalan, tidak bisa tertolong nyawanya oleh dokter dan semisalnya. Dengan sebab ulah sebagian manusia yang hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka, kemudian mereka menghalangi jalan orang-orang yang terkadang banyak menimbulkan kerugian. Kalau ternyata cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, berarti lawan dari cabang keimanan ini, keimanan yang paling rendah ini adalah kita menimbulkan gangguan di jalanan. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Makanya bagi siapapun yang faham, bukan ikut arus dalam masalah ini. Kalau bisa dinasihati, nasihati. Dan tentunya menasihati mereka ini harus melihat keadaan. Jangan ketika ada orang yang blokir jalan, kemudian antum langsung berdiri pakai toa di sana, innal hamdalillah. Ya. Lihat kondisi. Antum datangi mungkin personnya, sampaikan ini perbuatan yang keliru, tidak dibenarkan dalam aturan Islam. Masih banyak cara-cara yang lain. Ya. Apalagi kalau mementingkan kepentingan kita. Ya. Enggak boleh. Karena jalan ini dibangun itu hak untuk orang-orang yang jalan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya yang biasa nongkrong di pinggir jalan. Apa kata Nabi SAW? A'tu tariqa haqqah. Berikan hak jalan itu. Berikan hak jalan. Karena jalan ini dibikin untuk orang-orang yang berjalan. Terkadang ada sebagian orang duduk di pinggir jalan, ada orang lewat, orang enggak salam. Dasar jalan kayak kambing. Benar enggak tindakan dia ini? Keliru. Orang jalan ini yang punya hak, orang yang berjalan. Yang duduk enggak punya hak. Makanya kalau sekiranya kata Nabi SAW harus kalian duduk untuk majlis di pinggir jalan ini, maka berikan jalan, ada haknya jalan. Haknya jalan itu jangan mengganggu orang yang jalan. Tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Adapun orang salam maupun enggak, itu urusan dia. Karena menyampaikan salam ini hukumnya sunnah. Jangan dipaksa orang salam. Yang salah di sini bukan dia, kita yang salah. Terkadang dengan sifat arogannya karena itu wilayahnya dia, seenaknya. Oh, ini orang kampung mana ini? Ini jalan bukan milik kita, sekalipun itu kampung kita. Orang kampung mana saja berhak jalan di situ. Dia punya hak. Kalau jalan itu dibikin hanya untuk orang kampung itu, ya tulis pelangnya di sana, mamnu'ud dukhul li ghairi ahliha. Tidak dilarang masuk kecuali penduduk sini. Ya, silakan. Kalau dia masuk, baru kita punya hak di situ. Itu pun enggak dibenarkan sebenarnya. Ya, tidak dibenarkan.
Ya cukuplah kejadian-kejadian di awal-awal Covid ini, ya, yang menimbulkan banyak keresahan. Ditutup jalan-jalannya, banyak orang yang tidak terselesaikan hajat dan kebutuhan mereka karena akses yang ditutup. Ya. Ini harus kita pertimbangkan semua. Apalagi kalau melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, seperti kampanye-kampanye dan semisalnya di pilkada maupun apa saja namanya sekarang ini, kemudian mengambil hak pejalan kaki, apalagi orang-orang yang berkendaraan dengan alasan mereka punya masa dan semisalnya, maka demi Allah ini perbuatan dosa, dan orang yang punya otoritas tertinggi dalam masalah ini bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka mendengarkan. Banyak orang terhalang, hajat mereka tidak terselesaikan, banyak kepentingan-kepentingan mereka tidak bisa terpenuhi, urusan-urusan mereka terbengkalai karena haknya mereka diambil oleh orang-orang yang melakukan kemungkaran seperti ini. Apalagi kalau di jalan itu mereka melakukan kemungkaran, musik dan semisalnya, campur baur antara laki-laki dan perempuan, iyadzan billah, perbuatan dosa di atas dosa. Sama sekali tidak akan dapat apa-apa mereka ini dari manfaat. Karena ini orang jalan, sekali lagi ada haknya. Siapa yang punya hak di situ? Jangan beralasan karena ini masa. Kalau semua beralasan demikian, maka akan terjadi kekacauan di muka bumi ini. Semuanya ada aturannya, baik aturan secara syar'i maupun aturan secara duniawi. Aturan syar'i maupun secara duniawi, semuanya sudah diatur. Undang-undang mana yang membolehkan jalan ini ditutup dan diblokir? Pasal berapa? Dan sekalipun itu ada diatur oleh pasal yang dibuat oleh manusia, kalau bertentangan dengan aturan syariat yang pada asalnya jalan ini dibikin untuk orang-orang yang menggunakan haknya, maka pasal itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Tetap kita kedepankan maslahat yang lebih utama. Karena kita bicara di sini bukan berbicara dengan hawa nafsu kita. Kita berbicara din, kita berbicara agama. Maka dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sebagian atau kelompok perbuatan baik yang merupakan perkara yang diperlihatkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyingkirkan gangguan dari jalan ini. Wa wajadtu, dan aku melihat, fi masawi a'maliha, sekumpulan amalan-amalan yang buruk yang diperlihatkan di hadapanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nukha'ah. An-nukha'atu takunu fil masjidi la tudfan. Nukha'ah ini artinya apa ya? Bekas ludah atau apa namanya? Bolga yang dikeluarkan, kemudian orang ini berludah di masjid, membuang kotoran, termasuk ngupil di masjid ini. Dia lihat dan dia tidak menyingkirkan, tidak membuangnya. Ini termasuk dari keburukan-keburukan yang terjadi, yang ada, yang diperlihatkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya masjid ini adalah tempat kita beribadah. Kalau sekiranya masjid tempat kita beribadah, ibadah itu butuh tempat yang suci. Maka tidak boleh kita membuang sesuatu yang mengotori kesucian masjid ini. Jangankan berludah, bisa saja ada orang yang berludah, orang yang jahil atau anak kecil, maka kita singkirkan, kita bersihkan. Jangan tunggu mana marbotnya, kita kerjakan. Karena ini apa? Merupakan jalan kebaikan buat kita. Kalau kita over semua ke marbotnya, ini marbotnya yang akan mengumpulkan pahala. Kita dapat apa? Kita lihat sesuatu di masjid ini yang mengotori masjid. Ini banyak kan ngupil, ya, diselipkan. Tapi alhamdulillah ini kan enggak ada natnya. Kalau ada natnya dijadikan nat itu. Ya, enggak boleh. Ada yang apa namanya? Cubit-cubit, ya, kakinya, kukunya dan semisalnya,
kelupas, dibuang. Enggak boleh seperti itu. Kalau antum misalnya ada kuku yang mau kepotong, dicubit, lepaskan, maka masukkan kantong. Jangan dibuang sembarangan. Antum ngupil pun demikian, itu masukin kantong, biar penuh kantong antum, enggak apa-apa. Jangan sembarangan di masjid. Ya. Dan kalau antum lihat, ya, misalnya ada potongan kuku misalnya, yang nggak tahu kuku siapa, antum merasa jijik, justru merasa jijik itu singkirkan, antum buang. Ya. Ternyata sekumpulan atau sederet perbuatan buruk yang diperlihatkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah ini. Ya. Bekas ludah, buang ludah di masjid dan tidak disingkirkan. Ya. Tidak ditutup, karena masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, ya, kenapa dikatakan tudfan di sini, artinya ditutup dengan tanah? Karena memang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, ya, tidak ada keramik seperti ini. Para sahabat sujud itu akan ada bekas tanah di jidatnya bangun dari sujud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengusap. Ya, kalau kita sujud di tanah, kemudian nempel debu di jidat kita, tidak usah diusap, biarkan. Itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Ya, bukan gak diusap selama-lamanya, enggak. Setiap bangun dari sujud usap, enggak, biarkan. Ya, tapi bukan berarti antum bikin debu di sini. Enggak. Seandainya antum sholat di lapangan terbuka misalnya, antum sholat Id misalnya, tidak perlu antum bawa sejadah sebenarnya. Antum sholat sujud di tanah, enggak menjadi masalah. Itu sholatnya para sahabat. Ya. Ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hadis yang mulia ini. Kita selesaikan sedikit hadis yang ke-120 atau hadis yang keempat, juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Anna nasan qalu, bahwasanya manusia berkata kepada Nabi SAW. Nasan qalu di sini maknanya adalah al-muhajirun, kaum muhajirin yang meninggalkan harta benda mereka, keluarga mereka di Makkah. Ya. Datang ke Madinah tidak membawa apa-apa, dalam keadaan miskin. Mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya telah mengoleksi pahala, membawa pahala yang begitu banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami tidak mampu. Mereka bisa bersedekah, maka mereka telah membawa pahala yang begitu banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu jalan bagi kalian yang dengannya kalian bisa bersedekah? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Kata Nabi SAW, setiap tasbih kalian itu adalah sedekah bagi kalian. Wa kulli takbiratin shadaqah. Pada setiap takbir kalian adalah sedekah bagi kalian. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah, ini merupakan sedekah bagi kalian. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Dan setiap tahlil itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Mengajak kepada yang ma'ruf merupakan sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Mencegah dari kemungkaran merupakan sedekah. Artinya jalan sedekah itu bukan hanya dengan harta. Ternyata bersedekah itu banyak cara. Banyak cara kita bersedekah. Yang enggak punya harta, dia bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid. Mengajak kepada yang ma'ruf, dia mencegah orang dari kemungkaran, ini merupakan sedekah baginya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, bahkan pada kemaluan seseorang itu ada sedekahnya. Ya. Wahai yang belum menikah, ya, menikah segera. Untuk apa? Kalau tidak bisa dipakai bersedekah. Ya. Qalu,
Maka para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Apakah seorang mendatangi syahwatnya kemudian diberi pahala? Apa kata Nabi SAW? Qal, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Bukankah kalau seorang itu mendatangi syahwatnya pada perkara yang haram, artinya dia melakukan perkara yang haram, melampiaskan syahwatnya dengan perbuatan zina dan semisalnya, bukankah dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajr. Maka demikian ketika dia menempatkan, artinya menyalurkan syahwatnya pada hal yang halal, artinya istrinya, bukankah itu akan mendapatkan pahala? Ternyata sedekah ini gampang, sedekah yang nikmat, ya. Maka hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perkara sedekah, artinya pintu-pintu kebaikan, bahkan pada kemaluan seseorang ada untuk bersedekah, ya. Tentunya ketika dia salurkan syahwatnya pada yang halal, ya, bukan yang haram. Yang haram ya, berupa perzinahan, ya. Yang haram ketika dia menyalurkan syahwatnya walaupun bukan dengan zina tapi apa? Dengan istimna, ya. Dengan onani dan semisalnya. Ini termasuk apa? Termasuk perbuatan dosa. Menikah. Makanya anak muda itu daripada menempuh jalan-jalan seperti ini, perbuatan dosa seperti ini, segera menikah. Segera menikah. Walaupun aturan sekarang harus berapa tahun? 19 tahun. Nunggu 2 tahun baru 17, ini panjang, lama. Ya udah nikah, enggak usah tercatat. Tidak menjadi masalah. Nanti setelah 19 tahun tinggal datang ke KUA, bawa saksinya, sudah nikah, selesai. Daripada berbuat zina. Ya. Karena urusan dicatat ini kan urusan legalitas secara birokrasi, ya. Hukum kenegaraan dan semisalnya. Akad nikah itu jelas, rukun nikah ini ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada saksi, ijab kabul, selesai, ya. Ini rukunnya, tidak usah ditambah-tambah lagi. Adapun mahar ini termasuk perkara yang wajib, ya. Perkara wajib nikah. Enggak punya mahar sekarang, boleh ngutang, kasih tahu mertuanya, ya. Ngutang kredit 10 tahun misalnya, ya. Ini mertua harus paham. Kalau dia saja kredit mobil di dealernya 5 tahun, ya sudah, kasih kredit menantunya 3 tahun, ya. Kredit mahar, tidak menjadi masalah. Ini termasuk mempermudah, ya. Bahkan wanita yang seperti ini merupakan wanita yang diberkahi pernikahannya, karena wanita yang diberkahi pernikahannya adalah aisaruhunna mu'nah, yang paling ringan maharnya, paling ringan, bukan paling murah. Paling ringan, paling mudah. Mudah itu relatif. Ada orang kaya bawa 1 M mudah. Ada orang miskin sekedar cincin dari besi sulit, ya, sulit. Ada sampai Nabi SAW menikahkan seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk Rasulullah SAW dengan seorang sahabat yang maharnya hanya hafalan Al-Quran. Hanya hafalan Al-Quran. Ini anak muda sekarang ini sulit, hafal Al-Quran enggak, cari uang juga enggak, masih nebeng sama orang tua, terus kebelet mau nikah. Ini memang problem yang paling besar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya di hadis yang ke-121 atau hadis kelima di dalam bab ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ana biasa memarkir motor di gang atau lorong depan rumah setiap harinya. Apakah ana termasuk mengganggu hak orang yang menggunakan jalan? Iya, mengganggu, ya.
Apalagi ada orang lewat misalnya harus diklakson berkali-kali, dipanggil-panggil baru keluar. Ya. Kalau sekiranya tidak mengganggu, artinya jalannya lebar misalnya, nggak menjadi masalah. Ya, kita lihat keadaan. Tapi kalau mengganggu, antum kunci stangnya, kemudian masuk rumah tidur, dibangunin, bilang tunggu dulu saya lagi istirahat. Nah, ini antum dosa. Tidur antum itu nggak akan dapat pahala. Ya. Maka nggak boleh. Ya. Markir kalau sekiranya itu akan mengganggu hak orang yang menggunakan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah jatuh talak ketika seorang istri berkali-kali minta diceraikan? Bagaimana hukumnya? Kalau dia minta, jangan dikasih. Dia mau minta berapa kali pun, kalau Anda tidak menceraikan, nggak jatuh talak. Kan dia minta ini. Yang punya hak untuk menceraikan siapa? Suami. Kecuali dia khulu. Dan khulu pun dia lakukan, dia ajukan ke pengadilan, ke hakim. Kalau dikabulkan, iya. Tetap khulu ini juga yang punya wewenang untuk menceraikan adalah suami. Maka dia mau minta 1000 kali, setiap hari minta cerai, kalau Anda nggak menceraikan, nggak jatuh. Ya, nggak jatuh. Dan nasihati wanita yang selalu meminta diceraikan tanpa ada alasan syar'i, orang ini tidak akan mencium baunya surga, kata Nabi SAW. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ba'sin lam tarih raihatal jannah. Wanita mana saja yang meminta untuk diceraikan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Cium baunya surga enggak, apalagi masuk. Maka nasihati istri yang senantiasa meminta diceraikan. Enggak boleh. Kecuali dibenarkan oleh syariat. Misal suaminya enggak pernah sholat misalnya. Ya enggak boleh tinggal serumah dengan orang yang tidak sholat. Ini dibenarkan. Atau suaminya enggak memberi nafkah, baik lahir maupun batin. Nafkah dua-duanya harus. Nafkah lahir, enggak ada nafkah batin, 0. Ya, makanya ketika sidang ada wanita di Lombok ajukan cerai ke pengadilan. Pengadilan bilang, ini ceknya setiap bulan masuk. Artinya dikirim oleh suami dari Malaysia. Kata istrinya apa? Iya, ceknya masuk, tapi coknya yang enggak ada. Ya. Akhirnya dikabulkan. Artinya bukan sekedar nafkah lahir, nafkah batin pun perlu. Ya. Bagaimana jika pasangan suami istri tinggal berjauhan, suami bekerja di luar kota, bagaimana hukumnya? Ini sudah kita jawab tadi. Kalau memang sepakat, tidak menjadi masalah. Tapi jangan tinggal keluar kota bertahun-tahun. Dia harus balik. Minimal dia balik itu sebagaimana hadis dari Umar radhiyallahu an. Umar mengirim pasukannya yang sudah menikah, yang punya keluarga tidak lebih dari 4 bulan. Ya, antum keluar kota 4 bulan balik. Atau paling lama 6 bulan. Boleh juga setahun, tergantung. Siap enggak istrinya? Harus ditanya. Jangan sampai kayak tadi, cek masuk, cok enggak ada. Ini kan repot. Karena di antara manfaat pernikahan itu adalah untuk menyalurkan nafsu biologis. Ya. Itu di antara tujuannya. Bagaimana jika kita merubah nama anak kita dengan memberi nama baru? Apakah perlu diakikahkan ulang? Tidak. Cukup akikahnya sekali. Ya, karena tidak ada kaitannya dengan memberi nama akikah itu. Boleh dirubah. Kalau namanya kurang bagus, boleh dirubah. Ya. Dirubah dengan nama yang bagus, dan banyak nama-nama yang dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kurang bagus.
Bagaimana hukumnya orang yang sholat duha pada waktu melaksanakan tugas kewajibannya tanpa seizin pimpinannya? Ya kalau di sela-sela dia bekerja, artinya tidak menghalangi pekerjaannya, maka boleh, tidak menjadi masalah. Tapi kalau ini lagi tugas lagi benar-benar harus dikerjakan sekarang, malah sibuk saya mau sholat duha dulu. Enggak benar. Jangan mendahulukan sunnah, meninggalkan kewajiban. Misalnya sekarang ini ada bekerja di tempat yang sangat-sangat dibutuhkan pada saat itu. Seperti misalnya perawat atau dokter atau semisalnya. Ada yang lebih mendahulukan, saya lagi mau sholat duha dulu. Ini perawat orang yang sakit mau mati. Ini enggak boleh. Tetap dalam hal ini melihat kondisi dan keadaan. Kalau sekiranya dia melaksanakan sholat duha dan tidak terganggu kewajibannya, maka silakan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Hada, lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.